Untuk membesarkan anak-anaknya dengan aman, bebek ini membangun sarangnya di pohon berlubang dan bertelur 8 butir. Setelah hampir 30 hari menderita terus-menerus, semua telur akhirnya menetas. Tetapi masalah sebenarnya akan segera dimulai. Anak-anak bebek perlu makan sesegera mungkin. Tetapi induknya tidak memiliki susu untuk memberi mereka makan. Satu-satunya makanan mereka ada di kolam yang jauh. Masalahnya adalah anak-anak bebek kecil ini belum cukup berbulu untuk terbang. Ini berarti bahwa jika mereka ingin menghindari kelaparan, mereka harus melompat langsung ke tanah dari sarang mereka, yang tingginya hampir 10 meter. Bagi anak-anak bebek kecil, mengikuti induknya adalah naluri terbesar mereka. Kemanapun induknya pergi, anak-anak bebek mengikutinya tanpa berpikir. Sekarang induknya telah mencapai tanah di bawah. Betapapun takutnya anak-anak bebek itu, mereka harus mengatasi tantangan ini dengan segala cara. Siapapun yang pernah mengamati anak-anak bebek dari dekat tahu bahwa tubuh mereka sangat lembut dan lentur. Selain itu, mereka memiliki bulu yang tebal dan lembut yang secara signifikan mengurangi dampak jatuh. Oleh karena itu, keberanian lebih penting bagi anak-anak kecil ini daripada tindakan keselamatan khusus apapun. Satu persatu, semua anak ayam mulai melompat dari sarang. Meskipun jatuh dari ketinggian 10 meter, mereka mendarat dengan selamat di tanah, seolah-olah mereka adalah bola pingpong kecil. Akhirnya semua anak ayam mencapai induknya tanpa cedera. Tetapi ini hanyalah ujian pertama dari perjalanan mereka. Tantangan yang lebih berbahaya menanti mereka di depan. Sebuah jalan raya yang ramai terbentang di jalan menuju kolam. Anak-anak telah mengatasi tantangan jatuh dari ketinggian. Tetapi menghadapi raksasa besi yang bergerak cepat ini adalah masalah yang sama sekali berbeda. Hanya angin kencang dari mobil yang lewat saja sudah cukup untuk menjatuhkan bayi-bayi kecil ini. Menyeberangi jalan selebar beberapa meter itu seperti melompat ke dalam sumur kematian bagi mereka. 4 anak kecil berkumpul dan menunggu saat yang tepat. Begitu tidak ada kendaraan di jalan, mereka mengumpulkan keberanian dan mulai menyeberangi jalan bersama-sama. Dalam beberapa saat, mereka sampai di sisi lain dengan selamat. Anak-anak lainnya juga mulai menyeberangi jalan satu persatu dengan cara yang sama. Akhirnya, seluruh keluarga sampai di kolam dengan selamat. Tetapi satu anak tertinggal. Dia adalah yang paling penakut di antara semua anak. Biasanya, musik hanya sekitar 10% dari spesies ini yang mencapai usia dewasa. Dan mereka yang lebih lemah atau lebih penakut seringkali menjadi mangsa termudah bagi predator. Tetapi untuk saat ini, bayi itu aman. Setelah menyeberang jalan, tugas pertamanya adalah menemukan ibunya. Akhirnya, dia kembali bersama keluarga kecilnya. Masalah makanan dan air telah terpecahkan. Tetapi predator berbahaya lainnya menunggu mereka di bawah air. Bayi-bayi ini bahkan belum lahir selama sebulan. Namun mereka sudah belajar hidup di air dan berenang. Mereka dengan penuh semangat menjelajahi dunia di sekitar mereka setiap hari. Tetapi mereka masih belum tahu bahaya sebenarnya dari dunia ini. Ikan pi yang hidup di bawah kolam adalah predator yang sangat berbahaya. Ia juga dikenal sebagai hiu kolam di banyak tempat. Dan ia hampir tidak mungkin menemukan mangsa yang lebih baik daripada anak-anak bebek kecil ini. Saat bayi-bayi itu bermain dengan tenang di air, pi melihat kesempatan dan menyerang mereka. Mulutnya yang besar begitu besar sehingga bisa menelan seekor anak bebek kecil utuh. Anak-anak bebek itu panik melihat bahaya dan mulai berlari menjauh. Tetapi mereka segera menyadari bahwa tempat teraman di dunia yang berbahaya ini adalah bersama ibu mereka. Waktu berlalu, dan akhirnya anak-anak kecil ini mulai tumbuh. Sekarang mereka memiliki kemampuan dasar untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada usia 3 bulan, tantangan besar mereka selanjutnya, musik, adalah belajar terbang. Karena musim dingin akan datang, dan mereka harus melakukan perjalanan panjang ke selatan. Banyak burung di dekatnya telah memulai perjalanan mereka. Sekarang anak-anak bebek kecil ini harus belajar terbang, karena mereka juga harus pergi ke selatan sebelum musim dingin tiba.